30 tahun sudah Erik Rusnandar berprofesi sebagai pekerja bengkel kapal. Disinilah pria berusia 50 tahun warga Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu ini bekerja di sebuah bengkel kapal di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini ia mengerjakan pengecoran di sayap kapal. Borongan gitu ya kan, seperti fiber, perbaikan kapal maupun bikin kapal maupun yang lain-lainnya, semuanya kita bisa antisipasi karena kita punya rombongan-rombongan tersendiri yang ahli-ahlinya semua gitu. Untuk servis kapal itu kita belajar dari ya ibaratnya melihat dulu karena ini terlihat dengan jelas gitu apa yang kita ini, yang penting semangatnya aja. Ya, berbekal dari pengalamannya di bidang jasa servis kapal, Erik terbilang terampil melakukan berbagai macam pekerjaan merawat hingga memperbaiki kapal. Berbeda dengan servis kendaraan, perawatan kapal dilakukan secara berkelompok. Untuk kapal berukuran 30 GT atau tonnase kotor, biasanya servis membutuhkan 10 orang. Dalam sebulan, Erik bersama teman-temannya bisa memperbaiki atau merawat 3 kapal. Pendapatannya bisa 4 hingga 5 juta rupiah per orang. Selain Erik ada pula Ibnu Samsudin. Pria Parubaya warga Cakung, Jakarta Timur ini setia menjalani profesinya sebagai pekerja bengkel kapal sejak 1997. Di bengkel ini, Ibnu bertanggung jawab untuk urusan docking kapal. Mesin pemutar seling baja dinyalakan. Kali ini, sebuah kapal berukuran 196 GT akan diturunkan kembali ke laut usai diservis. Yang paling berat adalah saat docking ya, saat kapal naik dan turun, itu kita harus menyiapkan, namanya apa tadi Pak? Seling. Tali berbahan baja, ini harus disiapkan karena ini akan menjadi tarikan untuk ke belakang. Jadi sebenarnya kesulitan untuk naik turun kapal ini apa sih Pak Ibnu? Kesulitannya sebenarnya sih kendalanya cuma satu di air. Kalau air cukup, kita bisa si kapal itu bisa duduk di atas lori, nah itu udah mudah. Jadi kalau air surut atau air menjelang surut itu sangat kesulitan. Jadi kalau air surut, pekerjaan kita, tenaga kita akan Terhambat. lebih keluar lebih banyak ya. Betul. Ini lelah sekali ya. Biasa kalau untuk narik seling ini bisa berapa orang? Ini kita ada 10 orang lah. 10 orang. Jadi dibagi-bagi titik per titik. Berat juga ya. Ringan gitu. Bengkel kapal ini memiliki sekitar 200 pekerja lepas. Setiap pekerja dituntut memiliki keahlian dalam merawat maupun memperbaiki kapal-kapal nelayan. Mereka bekerja sesuai keahliannya, termasuk memperbaiki bagian mesin kapal. Setiap hari mereka bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun, bila ada kapal yang membutuhkan servis lebih cepat, para pekerja bengkel kapal ini rela bekerja hingga malam. Semakin banyak bagian kapal yang diperbaiki, maka semakin lama pula servis dilakukan. Biasanya, kapal-kapal nelayan yang datang mengalami bocor, menipisnya ketebalan lambung kapal, hingga permukaan badan kapal yang tertutup teritip. Mereka harus membersihkannya agar laju kapal normal kembali. Biaya servis sebuah kapal paling sedikit sekitar 30 juta rupiah. Semakin banyak kerusakan pada kapal, maka semakin tinggi pula biayanya. Pengelola bengkel kapal mengakui ada kendala besar ketika melakukan servis kapal. Kapal kerap terhambat saat docking akibat semakin banyaknya jumlah kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan. Itu untuk kita di belakang itu keluar masuk kapal kita agak sulit karena parkir kapal itu tidak beraturan. Jadi perekonomian kita kan istilahnya keluar masuk kapal itu kita susah. Itu yang terjadi, kadang timbul kebakaran di situ, Pak. Jadi alurnya itu susah. Jadi kita ekonomi kita kadang orang mau bongkar ikan, orang mau masuk kapal, mau keluar kapal, kita itu susah. Tak dipungkiri, kehadiran para pekerja bengkel kapal berkontribusi besar dalam memutar roda perekonomian di pelabuhan. Mereka adalah pahlawan bagi para nelayan. Karena berkat tangan-tangan terampil mereka, kapal mampu berlayar dengan baik. Victor Pangaribuan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.